Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode formal di pertemuan ketiga tanggal 16 Oktober 2020 bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfani Zuhrofilah. Pada pertemuan kali ini Anda semua akan menyimak materi pembahasan mengenai software reliability and dependability, di mana ada terbagi menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama ada keandalan atau reliability, yang kedua ada dependability, kemudian yang ketiga computer security, and kemudian yang keempat system availability, dan yang kelima safety critical system. Pada pertemuan kali ini poin yang akan dibahas adalah mengenai reliability dan dependability saja. Untuk 3 subpoin yang terakhir ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya mengingat waktu kita terbatas. Nah, software reliability itu adalah probabilitas bahwa sebuah program atau sebuah aplikasi atau sebuah software bekerja tanpa kegagalan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika software itu kemudian nanti akan ada kegagalan, itu mampu diidentifikasi sebagai waktu rata-ratanya kapan itu akan terjadi. Tentu saja kegagalan pada software itu sangat berbeda dengan reliability atau keandalannya di dalam hardware atau perangkat keras. Pada perangkat keras itu dicirikan oleh komponen-komponennya itu akan secara fisik menjadi aus atau menjadi rusak. Nah, sementara untuk perangkat lunak atau software ini tentu saja tidak berwujud, dan kegagalannya itu disebabkan oleh kesalahan dalam mendesain atau dalam implementasinya. Nah, software reliability ini saat ini minat dalam bidang perangkat lunak, pengembangan model dari keandalan perangkat lunak itu minatnya semakin besar. Model-model yang dikembangkan ini akan memberikan mekanisme yang baik untuk bagaimana memprediksi sebuah software reliability atau reliable-nya sebuah perangkat lunak itu sebelum pada tahap penerapan atau implementasinya. Software reliability ini di slide pertama sudah disebutkan bahwa probabilitas program yang bekerja tanpa kegagalan untuk jangka waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah pernyataan dari daya kerja perangkat lunak bagaimana di masa mendatang. Nah, istilah umumnya untuk waktu kegagalan itu sendiri umumnya dikenal sebagai mean time to failure atau MTTF, atau mean time between failure atau MTBF. Ini adalah istilah yang digunakan untuk waktu kegagalan yang diprediksikan di masa mendatang untuk keandalan dari sebuah perangkat lunak. Ada persamaan dan perbedaan antara reliability perangkat keras dan perangkat lunak, atau keandalan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kegagalan perangkat keras itu sendiri umumnya yang pertama muncul karena komponennya itu aus karena usianya. Yang kedua, ketika hardware atau perangkat keras itu gagal atau rusak, maka komponennya harus perlu untuk diganti. Dan yang ketiga, karena variasi tingkat kegagalan komponen perangkat keras itu seringkali disebabkan oleh berbagai macam atau variasi dari proses pembuatan serta beraneka ragamnya perbedaan lingkungan pengguna dari perangkat keras itu sendiri. Nah, kegagalan atau defect dari perangkat lunak itu lebih disebabkan oleh kesalahan desain dan implementasi. Sudah disebutkan di awal tadi
bukan karena perangkat lunak itu secara fisik rusak meskipun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena yang pertama, perangkat lunak itu merupakan usaha intelektual yang melibatkan tim desainer dan tim programmer atau tim perancang dan tim pemrogram. Yang kedua, setiap salinan kode dari perangkat lunak itu seringkali identik. Nah, karena kode perangkat lunak ini yang sering identik, maka perlu adanya ketelitian dalam melihat apakah kode yang digunakan itu benar atau salah. Kita masuk pada software reliability and defect atau keandalan dan kecacatan sebuah perangkat lunak. Sebelum perangkat lunak itu dilepaskan atau dirilis, perusahaan perlu untuk meyakini bahwa perangkat lunak ini akan aman, karena jika ada kegagalan atau kerusakan ini bisa mengakibatkan properti menjadi rusak atau bahkan cedera, termasuk hilangnya nyawa pihak ketiga atau pihak pengguna perangkat lunak atau software yang dirilis tersebut. Sehingga tim project itu perlu untuk melakukan inspeksi secara ekstensif serta pengujiannya untuk mempertimbangkan semua risiko-risiko yang mampu terkait sebelum perangkat lunak ini dirilis. Nah, kriteria-kriteria kualitasnya itu harus objektif sehingga bisa ditetapkan. Misalnya dalam pengujian itu dilakukan lulus 100%. Itu harus dipenuhi sebelum produk dirilis. Namun demikian, hasil-hasil ini sebenarnya bersifat historis, dalam artian merupakan pernyataan kualitas masa lalu dan yang ada saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku dan kinerja masa lalu itu memberikan indikasi yang baik tentang bagaimana perilaku software diperlakukan di masa mendatang. Nah, model keandalan perangkat lunak ini membantu untuk memutuskan apakah perangkat lunak itu siap untuk dirilis. Nah, defect atau cacat ini tentu saja tidak selalu mengakibatkan kegagalan. Studi-studi sering menunjukkan bahwa banyak kegagalan yang diamati itu muncul hanya dari sebagian kecil dari cacat-cacat atau dari defect yang ada. Dalam pandangan perbaikan defect atau cacatnya perangkat lunak ini akan mengarah pada, tentu saja akan membawa pada versi baru. Nah, yang bisa diasumsikan bahwa versi baru itu lebih dapat diandalkan daripada versi yang lama, karena beberapa cacat itu yang sudah teridentifikasi telah diperbaiki. Namun ternyata pada beberapa sektor atau pada beberapa bagian, pandangan tersebut tidak mampu menjamin bahwa versi baru itu lebih aman digunakan daripada versi yang lama. Misalnya dalam industri tenaga nuklir. Nah, tidak ada kesimpulan yang bisa ditarik apakah aman atau tidak sampai penyelidikan secara lebih detail dan pengujian yang secara lebih ekstensif itu dilakukan, atau kemudian sampai diperoleh data yang lebih lanjut sehingga bisa kemudian diklaim bahwa perangkat lunak yang digunakan tersebut aman untuk dilepaskan ke publik. Sekarang kita masuk pada metodologi clean room. Di perusahaan IBM, Harlan Mills dan kawan-kawan itu mengembangkan sebuah metodologi yang disebut sebagai metodologi clean room sebagai cara untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi.
clean room ini membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang dirilis hanya jika telah mencapai tingkat kualitas yang diinginkan dan kemungkinan nol cacat itu bisa dipastikan mampu untuk dicapai, atau kemungkinan nol cacat ini sangat tinggi probabilitasnya. Nah, pengujian perangkat lunak itu fokus pada verifikasi bagaimana secara umum perangkat lunak digunakan sehari-hari oleh pengguna. Nah, oleh karena itu penting untuk menentukan profil operasional pengguna agar pengujian perangkat lunak itu secara efektif dapat dilakukan. Nah, clean room ini menggunakan pengujian penggunaan statistik. Nah, hal ini melibatkan pengujian yang dipilih berasal dari populasi semua kemungkinan penggunaan perangkat lunak yang sesuai dengan kemungkinan penggunaan oleh user. Nah, oleh karena itu ini mungkin sulit untuk ditentukan dan dapat berubah seiring waktu, karena pengguna berpotensi mengubah perilakunya seiring dengan berkembangnya kebutuhan mereka. Penentuan profil dari operasional itu melibatkan pengidentifikasian operasi umum yang akan dilakukan dan kemungkinan setiap operasi yang dilakukan. Nah, ukuran keandalan perangkat lunak ini dihitung dengan teknik statistik, dan kemudian clean room mampu menampilkan waktu rata-rata kemungkinan kapan perangkat lunak tersebut akan gagal atau kegagalannya kapan akan terjadi. Pada metodologi clean room ada yang disebut sebagai coverage testing atau pengujian cakupan. Coverage testing ini mencakup setiap jalur program, di mana jenis pengujiannya adalah kegagalan eksekusi yang sering terjadi dan yang jarang terjadi. Metodologi clean room ini mampu menemukan mana yang lebih penting, yaitu menemukan kegagalan yang terjadi pada bagian sistem yang sering digunakan. Nah, keuntungan dari pengujian penggunaan itu harus sesuai atau cocok dengan profil eksekusi secara aktual atau secara nyata dibandingkan dengan yang ada di sistem atau yang ada di perangkat lunak. Itu harus sesuai dengan aktualnya. Nah, ini yang berarti ini memiliki peluang yang lebih baik dalam menemukan kegagalan eksekusi, sehingga hal ini membantu memaksimalkan waktu rata-rata yang diharapkan untuk kapan kegagalan perangkat lunak ini akan terjadi sesuai dengan waktu yang sudah diprediksi oleh metodologi clean room. Nah, ada beberapa manfaat yang dalam penggunaan clean room pada proyek-proyek di IBM. Yang pertama itu ada proyek Flight Control Project di tahun 1987. Kemudian ada proyek Commercial Product di tahun 1988. Kemudian ada proyek Satellite Control di tahun 89. Kemudian ada proyek Research Project di tahun 1990. Nah, ini adalah penggunaan clean room serta manfaatnya itu yang baik didapatkan pada proyek-proyek yang ada di perusahaan IBM. Nah, sehingga proses pengembangan perangkat lunak dengan clean room ini dalam keandalannya sudah bisa teruji, dan proses pengembangan clean room ini memungkinkan para ahli untuk menyediakan perangkat lunak
yang berkualitas tinggi dan tepat waktu, serta juga sesuai dengan anggaran. Nah, ini ya proyek yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Ini adalah hasil dari penggunaan clean room di perusahaan IBM. Ini adalah proyeknya di sini, kemudian ini adalah di sebelah kanan ini adalah hasil dari penggunaan metodologi clean room di setiap proyeknya. Sekarang kita masuk pada software reliability model atau model keandalan perangkat lunak. Nah, model di sini diartikan sebagai penyederhanaan dari kenyataan. Nah, model yang baik itu akan memungkinkan prediksi yang akurat untuk behavior yang akan dibuat. Nah, behavior ini maksudnya adalah bagaimana model tersebut ke depannya dalam pengembangan perangkat lunak itu bisa masuk diterapkan ke dalam sistem pengembangan perangkat lunaknya. Nah, penting sekali untuk menentukan kecukupan modelnya, kemudian bagaimana eksplorasi modelnya, lalu kemudian menentukan sejauh mana model tersebut bisa menerjemahkan modelnya ke dalam bentuk aktual, lalu bagaimana akurasi dari prediksi. Lalu kemudian di sini kita harus tahu bahwa model yang akan kita jadikan sebagai model pengembangan software reliability itu model pengembangan dalam keandalan perangkat lunak itu harus dinilai efektif dengan bukti empiris, dan model yang lebih akurat itu harus terus dicari untuk mengganti jika model yang sebelumnya itu sudah tidak memadai, dan selalu akan bisa berubah atau mampu dimodifikasi atau diganti dari waktu ke waktu, karena faktanya dan pengamatannya itu akan dilihat secara lebih lanjut yang mengarah pada penyimpangan atau yang tidak dapat dijelaskan dengan model saat ini. Nah, model keandalan perangkat lunak yang baik itu akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu model itu harus memiliki landasan teori yang baik. Yang kedua, modelnya harus memiliki asumsi yang realistis. Yang ketiga, model itu harus memiliki dukungan empiris yang baik. Yang keempat, modelnya harus sesederhana mungkin. Dan yang kelima, model itu trustworthy and accurate. Model itu harus dapat dipercaya dan akurat. Nah, kemudian model software reliability itu harus bisa memperkirakan keandalan dalam hal waktu rata-rata kegagalan dari perangkat lunak. Nah, ini dapat dikategorikan menjadi, yang pertama ada Zielinski atau Moranda model, kemudian ada Littlewood atau Farrell model, kemudian ada seeding and tagging, kemudian ada generalized Poisson model. Nah, ini secara untuk deskripsinya silahkan ya untuk ditanyakan ke WA atau didiskusikan secara lebih lanjut jika Anda ingin mengetahui, karena jika dijelaskan ini lebih memakan waktu. Jadi ini saya percepat saja ya. Sejauh mana model keandalan perangkat lunak itu dapat dipercaya atau reliable itu bergantung pada akurasi prediksinya, kemudian data empirisnya yang dikumpulkan itu
dalam membuat penilaian. Nah, keakuratan itu dapat diterima hanya selama tahap awal prediksi. Sepanjang prediksi keandalan selama operasional itu mendekati perhitungan yang sudah diamati sejak awal. Beberapa model keandalan perangkat lunak atau beberapa model software reliability itu setidaknya memiliki asumsi seperti ini ya. Semua cacat itu diperbaiki dengan sempurna, kemudian cacat yang diperbaiki itu tidak bergantung satu sama lain. Tingkat kegagalan itu menurun saat defeknya diperbaiki, saat cacatnya sudah diperbaiki, dan setiap kesalahan memberikan kontribusi yang sama pada tingkat kegagalan. Jadi tidak boleh kesalahan defeknya itu dan kegagalannya itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Jadi harus sama. Jadi sehingga apa yang salah maka itu yang gagal gitu. Jadi harus connect, harus berhubungan sehingga benar-benar model ini bisa diandalkan. Jadi tidak ada kebingungan. Oke, sekarang kita masuk pada dependability. Nah, dependability engineering ini berkaitan dengan teknik untuk meningkatkan ketergantungan sistem, dan itu melibatkan penggunaan desain yang ketat dan proses pengembangan untuk meminimalkan jumlah cacat dalam perangkat lunak. Karena saat ini perangkat lunak itu sudah ada di mana-mana dan penting bagi semua lapisan masyarakat, sehingga penting bahwa perangkat lunak yang digunakan itu secara luas harus dependability atau dapat dipercaya atau trustworthy. Dengan kata lain, perangkat lunak itu harus tersedia kapanpun diperlukan serta beroperasi dengan benar, beroperasi dengan aman, kemudian dapat dipercaya tanpa efek samping atau masalah-masalah keamanan yang merugikan pengguna. Nah, sistem seperti ini, seperti yang disebutkan tadi, harus aman dan mampu melindungi dirinya. Sistem ini harus mampu melindungi dirinya sendiri dari serangan eksternal yang baik itu tidak disengaja ataupun yang disengaja. Nah, pada tabel 26 ini bisa Anda lihat, tabel ini mencantumkan beberapa dimensi dari dependability. Dimensinya ini ada 4 ya, ada availability, ada reliability, ada safety, dan security. Nah, availability ini mengartikan apa? Bahwa sistem itu harus available, harus tersedia digunakan kapan saja. Kemudian reliability itu sistem harus beroperasi dengan benar dan dapat dipercaya. Lalu safety itu adalah keselamatan, di mana sistem tidak melukai orang atau merusak lingkungan. Kemudian security atau keamanan, ini sistem harus mencegah gangguan-gangguan yang tidak sesuai dari instruksi pembuatan sistem itu sendiri. Sistem perangkat lunak modern itu saat ini sangat mudah dan dapat diserang oleh perangkat lunak yang berbahaya, seperti virus yang mengubah behavior perangkat lunak itu sendiri, yang mengubah kenormalan dari sebuah perangkat lunak ketika diserang oleh perangkat lunak yang berbahaya seperti virus. Nah, atau data yang rusak sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak dependable lagi, tidak reliable lagi, tidak dapat diandalkan lagi. Nah, serangan berbahaya lainnya ini termasuk serangan penolakan layanan yang berdampak negatif pada ketersediaan sistem. Desain dan pengembangan perangkat lunak itu dapat diandalkan
sehingga perlu untuk menyertakan tindakan perlindungan atau security-nya perlu ditingkatkan untuk melindungi dari serangan eksternal yang dapat membahayakan ketersediaan dan keamanan sistem. Nah, selanjutnya sistem itu harus dapat diandalkan, di mana sistem perlu untuk menyertakan mekanisme pemulihan untuk memungkinkan jika sistem itu sempat tidak normal dalam hal ketersediaan sistem menjadi normal kembali, dipulihkan secara cepat ketika ada serangan. Lalu ada yang disebut sebagai dependability engineering. Dependability engineering ini berkaitan dengan teknik untuk meningkatkan ketergantungan sistem dalam merancang sistem yang reliable, yang dapat diandalkan. Sistem yang dapat diandalkan ini umumnya akan dikembangkan menggunakan proses yang berulang, yang kemungkinan akan menggunakan kapasitas cadangan atau redundansi, serta tipe-tipe yang berbeda atau keberagaman tipe atau diversity untuk mencapai keandalan dari perangkat lunak itu sendiri atau reliability. Nah, antara dependability dan kinerja sistem itu ada trade-off atau tarik ulur, karena sistem yang reliable itu perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk memantau sistem itu sendiri, untuk memeriksa status yang salah, juga untuk memulihkan diri dari kesalahan-kesalahan sebelum terjadi kegagalan. Nah, ini semua mengarah pada peningkatan biaya dalam desain dan pengembangan dependable system itu sendiri. Nah, ketersediaan perangkat lunak itu adalah persentase dari waktu sistem perangkat lunak berjalan dan merupakan ukuran waktu aktif atau non-aktif perangkat lunak selama periode waktu tertentu. Nah, waktu terhenti ini akan mengacu pada periode waktu ketika perangkat lunak tidak tersedia untuk digunakan, termasuk di dalamnya itu ada pemadaman listrik yang direncanakan atau tidak direncanakan, dan banyak perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang tersedia digunakan 99,99% dari waktu dalam setahun itu. Kurang lebih pemberhentian waktu perangkat lunak itu terhenti hanya kurang dari 5 menit per tahun. Ini luar biasa ya tentunya ya. Nah, sasaran ini juga, goal ini juga dikenal sebagai goal 59. Artinya dalam waktu setahun, waktu henti sebuah perangkat lunak itu hanya 5 menit, dan ini diasumsikan atau diprediksikan terjadi sebanyak 99,99% dari 100%. Dan ini merupakan sasaran bersama pada sektor telekomunikasi. Nah, tentu saja dalam hal pengembangan perangkat lunak ini sudah disebutkan di awal tadi, itu harus ada safety atau keamanannya. Nah, ini akan dibahas pada safety critical system yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, karena waktu kita sudah terlalu lama untuk menjelaskan poin-poin ini, sampai kepada dependability ini. Baik, untuk pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa untuk mengakses website Scalsa, lakukan presensi dengan tertib, cukup dilakukan di salah satu tanggal saja. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan kuis.
Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.